dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya cintai guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, para abuya cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, datuk-datuk saya, tidak mengurangi takzim, saya tidak menyebutkan gelar dan nama. Yang saya cintai aparatur pemerintah yang hadir pada malam ini, Pak Wali, Pak RT, Pak RW, aparat kepolisian dan tentara yang mungkin hadir bersama kita malam ini. Wabil khusus pengurus Masjid Al-Manar, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Karena hari ini kami di Jakarta, Bapak Ibu, sudah mulai tidak kompak pengurus masjid. Gara-gara corona ini. Ketua bilang berjarak, bendahara bilang tidak usah berjarak. Apa tengkar mereka? Mana yang mau diikuti tidak tahu kami. Akhirnya diganti pengurus baru. Halo? Mudah-mudahan di Solo ini aman-aman saja. Amin ya Rabbal. Memang corona ini memang kurang ajar. Ya, datangnya pas menjelang Ramadan. Setan juga dia ya. Tahun baru tidak datang dia. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini kita aman. Amin ya Rabbal. Walaupun kita melihat terakhir ini ada yang berulah lagi dengan logo halal. Ya, sebelumnya azan dan gonggongan anjing. Dan ini ujian umat Islam akhir zaman. Mudah-mudahan kita sabar dan mereka semua diberi hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya cintai adik-adik saya, komunitas Sedulur Jannah yang memfasilitasi saya sampai di Masjid Al-Manar. Besok terakhir saya malam di Sungai Lasi. Besok malam terakhir selesai saya keliling Sumatera dari Riau. Saya lanjut ke Muara Bulian bersama Bupati Batanghari, lanjut ke Muara Bungo, sampai di Kuamang Kuning, di bos-bos sawit. Sawit lagi mahal sekarang, mereka lagi kaya sekarang, pada ganti mobil Pajero dan Fortuner. Lanjut saya ke Lubuk Linggau bersama wali kotanya dan juga Pak Sekda, beberapa masjid di sana, dan saya lanjut ke Damasraya 4 hari sampai di Tanah Datar kemarin. Saya nginap di hotelnya Ricci, Wakil Bupati Tanah Datar, Emersia, dan hari ini sampai di kota Solo. Alhamdulillah. Siang tadi saya di Masjid Agung Muhsinin. Dan malam ini di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi saya sehat dan mudah-mudahan berlanjut dakwah ini tanpa ada yang menghalangi. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, bunda kandung, majlis taklim, anak-anakku, karena ini khatam Quran. Dan saya ingin berbicara malam ini tentang kita dan orang tua kita. Suksesnya kita Bapak Ibu malam ini di Solo tidak lepas dari perjuangan emak bapak kita. Hebatnya kita hari ini, ya, itu tidak lepas dari keringat orang tua kita yang telah berjuang siang dan malam. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kita anak-anaknya tidak akan pernah bisa membalasnya. Jujur saya sampaikan. Di dalam Al-Quran, ada 4 ayat yang saya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang selalu bergandengan. Ketika ada di depannya ini, pasti ada itu. Ada 4 ayat, tapi saya bahas 1 saja malam ini. Pertama yang sering kita jumpa Bapak Ibu di Al-Quran itu, Aqimus sholah wa atuz zakah. Yukimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya nggak bahas malam ini, waktu. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi bergandengan juga, nggak bisa dipisahkan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan jangan lupa untuk taat kepada Rasul. Nggak diterima taat kita kepada Allah kalau nggak taat kepada Rasul. Atau sebaliknya, kita taat kepada Rasul tapi sama Allah nggak taat, juga nggak diterima. Yang ketiga, di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Saya pun nggak bahas malam ini, waktu. Yang saya bahas yang keempat, Pak. Yang spektakuler ini. Apa yang keempat? Dalam surat Luqman,
Ketika Allah mengatakan anishkurli waliwa lidaik. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada ibu dan bapakmu. Bayangkan Pak. Allah disandingkan dengan orang tua. Hebat nggak orang tua kita? Hebat nggak orang tua kita? Begitu mulianya orang tua kita. Biar Bapak Ibu lebih yakin lagi di Masjid Al-Manar ini. Dalam surat An-Nisa ketika Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Jangan sekutukan dia. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada emak bapak kalian. Allahu Akbar. Begitu mulianya orang tua kita disandingkan dengan Allah Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu lebih yakin lagi dalam surat Al-Isra ayat 23. Ini para ustadz, para dai sering ngomong di sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ketika Rabbmu menetapkan jangan engkau sembah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana. Sama Pak. Berbuat baik kepada mak bapak kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Jangan pernah katakan kepada mak bapakmu cis. Hati-hati anak-anakku. Anak-anakku hati-hati. Kalian mengatakan cis, ntar dulu, hati-hati kalian. Wala tanharuma, jangan bentak mereka. Wa qul lahum qaulan karima. Katakan kepada mak bapakmu perkataan yang mulia. Qaulan laina, perkataan yang lemah lembut. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Bapak Ibu, hari ini kita lihat apa yang terjadi. Betapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Mohon maaf, utang bertambah. Suami bertingkah. Istri berulah. Anak narkoba, berzina, bahkan LGBT. Kenapa? Orang tua. Kita tidak muliakan, tidak kita hargai. Masalah bertubi-tubi. Bangsa ini hancur. Juga masalahnya apa? Tidak menghargai sesepuh orang tua kita yang dahulu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Betul nggak? Artinya apa? Saya ingin malam ini ayah bunda, kalau ingin selamat bangsa ini hutang lunas, kalau ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kalau ingin anak kita soleh, soleh semuanya, gampang caranya. Solusinya malam ini, muliakan orang tuamu, mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan mak bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka rizkimu akan seperti ratu dan raja. Kalau nggak percaya Pak, buktikan. Saya punya sahabat namanya Anies Baswedan Pak. Bagaimana dia memuliakan emaknya luar biasa Pak. Dan tahajudnya nggak putus Pak. Sama dengan sahabat saya almarhum Arifin Ilham. Yang ngajarkan Anies Baswedan itu Pak. Arifin Ilham. Sahabat saya sama-sama di pesantren. Sama-sama berjuang kami Pak. Tapi Allah panggil dulu dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata orang yang memuliakan orang tuanya indah hidupnya Pak. Dia nggak butuh penghargaan manusia. Tapi Allah yang memuliakannya. Allah yang mengangkat derajatnya. Makanya ayah bunda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada malam ini, hakul walid ala waladihi. Hak orang tua terhadap anaknya apa Ustadz Oren? Ini mau saya bahas. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Mohon maaf. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika kiamat mau datang salah satu tandanya apa? Ketika anak menjadi tuan di rumah mak bapaknya. Ketika anak menjadi raja di rumah mak bapaknya. Sudahlah membesarkan dia, mengasuh dia, membuat dia sukses sampai berkeluarga di Solo ini. Punya anak pula dia. Yang hebatnya lagi apa? Disuruh pula maknya ini mengasuh cucunya. Tanpa bayaran lagi, gratis. Betul Bu? Halo, Ustadz Oren, mak saya kan ikhlas, ridho, kan cucu dia. Hei, ikhlas belum tentu tanpa bayaran. Ikhlas itu lebih besar bayarannya. Pembantu saja Bapak Ibu kita gaji. Di Jakarta kami pembantu satu orang 3 juta itu. Belum tetek bengek yang lainnya. Halo. Apalagi orang tua kita Pak. Kita sibuk bekerja suami istri. Anak diasuh oleh neneknya, kakeknya. Salah mengasuhnya dibentak pula dia. Betul nggak? Nggak pula beli gaji. Makanya wajar Bapak Ibu, uang yang kita cari nggak ada berkahnya. Uang yang kita cari habis. Utang bertambah, kredit juga bertambah. Handphone pun kredit sekarang. Halo. Makanya parah bangsa kita ini Bapak Ibu. Kredit, riba, hancur bangsa ini. Makanya ya Bunda Bapak Ibu, hei, jangan cukup sudah. Dan saya mendengarkan kabar ketika turun dari pesawat di Riau Pak. Di Riau, baru turun dari pesawat baca Riau Post Pak. Seorang anak membakar rumah mak bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor Beat.
Bayangkan, ada lagi saya baca koran, seorang anak memenjarakan ibunya gara-gara tanah. Ada nggak? Di Medan saya baca lagi, turun dari pesawat saya baca koran juga. Seorang anak perempuan SMP menginjak kepala emaknya, lagi sholat maghrib. Kepala emaknya diinjaknya gara-gara tidak dibelikan handphone. Bayangkan. Artinya apa? Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Hancur masa depan kalian. Hancur masa depan kita. Jangan sampai ini terjadi ayah bunda. Ternyata di zaman Nabi Muhammad juga ada anak durhaka. Nah, ini saya ceritakan. Riwayatnya sahih. Ada seorang laki-laki bapak ibu. Datang ke Rasulullah. Nah, ini zaman Nabi. Ya, riwayatnya sahih ini. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, bapakku mencuri di rumahku. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak, Pak? Anak bilang ke Nabi Muhammad, bapakku mengambil uangku tanpa izinku. Ini bikin tersentak Bapak Ibu. Seorang anak mengadu kepada Nabi, orang mulia, orang bijak. Apa kata Nabi yang bijak ini? Mana bapakmu? Aku tidak percaya. Aku pengen tanya dulu, mana bapakmu? Panggil bapakmu. Dipanggillah orang tua ini, ternyata sudah sepuh. Kalau bahasa kita sudah berumur lah 80 tahun. Dia bersandar di tongkatnya, gemetar dia. Karena Rasul yang manggil dia datang. Ada apa ya Rasulullah? Kau panggil, aku bahagia rasanya. Mohon maaf ayahanda. Bapak, ini anakmu. Betul, anak saya ini. Dia mengatakan engkau mencuri di rumahnya. Tersentak, kaget bapak tua ini. Air matanya bercucuran, Pak. Sambil berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak mengatakan aku mencuri di rumahnya. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak ini dulu miskin, aku kaya. Anak ini dulu lemah, aku kuat ya Rasulullah dulu. Anak ini lapar, aku tidak pernah kenyang ya Rasulullah sebelum dia kenyang anak ini. Tahukah engkau ya Rasulullah? Hari ini aku lemah, dia kuat ya Rasul. Hari ini aku miskin, dia kaya. Hari ini aku lapar ya Rasulullah. Dia kenyang dengan istri dan anak-anaknya. Aku datang ke rumahnya minta gandumnya. Dikatakan aku mencuri oleh dia. Ya Rasulullah, tahukah engkau? Anak yang mengatakan aku mencuri ini pernah menginap 9 bulan 10 hari dalam perut istriku. Tahukah engkau ya Rasulullah? Anak yang mengatakan aku mencuri ini, dia pernah dilahirkan oleh perempuan hebat, bersimbahkan darah, keringat bercucuran air mata. Bahkan nyawanya hampir hilang. Itulah istriku. Itulah bidadariku. Gara-gara dia. Tahukah engkau ya Rasulullah? Ya Nabi Allah. Anak yang mengatakan aku maling di rumahnya ini, dia pernah menghisap air susu istriku 2 tahun. Tanpa bayaran. Gratis. Hari ini dia mengatakan aku mencuri ya Rasulullah. Seandainya engkau percaya itu, aku ikhlas tanganku dipenggal, dipotong. Aku ikhlas leherku ditebas. Aku pasrah dan ridho. Seandainya engkau penjarakan aku ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu apa kata Rasul kita yang bijak ini? Beliau tidak bisa menahan air mata beliau. Beliau menatap anak laki-laki itu sambil berkata, dan ini diabadikan dalam hadis-hadisnya Bapak Ibu. Apa kata beliau kan pada laki-laki itu? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Saya ulangi Bapak Ibu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Tahukah Bapak Ibu, apapun yang kita cari hari ini di Solok ini, jabatan, pangkat, kedudukan, tanah yang kita beli, rumah, toko, apapun yang kita miliki Bapak Ibu, itu milik orang tua kita. Setuju tidak? Walaupun kita berikan kepada orang tua kita, Bapak Ibu, emas berbentuk gunung Uhud, 2 gunung Uhud besar berubah menjadi emas, kita berikan kepada orang tua kita, tidak akan terbalas jasanya. Demi Allah. Makanya benar kata pepatah kita Bapak Ibu. Cinta orang tua kepada anaknya sepanjang jalan. Cinta anak kepada orang tua sepanjang. Saya nggak setuju pepatah ini Bapak Ibu. Saya ingin mencintai orang tua saya lebih panjang dari jalan. Walaupun Bapak Ibu saya sudah meninggal di Tanah Abang. Sudah pergi selama-lama aja. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada aja. Tapi Allah berbicara lain. Demi Allah Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah perjuangan orang tua kita. Jangan sia-siakan mereka. Berikan haknya.
Berikan hak orang tuamu. Apa hak orang tua terhadap anaknya, Ustaz Oren? Di antaranya adalah at-ta'am ini taja. Berikan makanan yang terbaik kepada mak bapakmu ketika butuh makanan. Bu, pernah nak ibu ke pasar? Mak lagi di rumah, bapak lagi di rumah. Mak, ambo pengen pergi ke pasar. Amak pengen makan ketupek pitala enggak? Pernah nggak nanya begitu? Itu kewajiban kita dan hak orang tua. Ayah anda, bapak-bapak yang masih punya orang tua, pernah nggak ketika mau ke pasar, Pak, ambo ke pasar, apa pengen balikan kampiun enggak? Sate mak syukur enggak? Atau soto Medan? Pernah nggak nanya, Pak? Dan itu kewajiban kita, Pak. Dan hak orang tua. Kenapa? Kita balik, Pak. Kita balik flashback ke belakang. Ketika umur kita 2 tahun, 3 tahun, Pak. Apapun permintaan kita dibelikannya, Pak. Betul nggak? Benar nggak? Apapun yang kita inginkan ayah bunda, kadang-kadang dia berhutang ke tetangga. Yang lebih parah lagi, Pak, dia mencuri, Pak, orang tua kita. Demi anak-anaknya. Mohon maaf, saya cerita aja lah. Karena orang Indonesia ini suka cerita. Saya pernah mau ceramah kajian zuhur, Bapak Ibu. Di Selipi namanya, Jakarta Barat. Saya mau kajian zuhur. Cuman saya berangkat duluan, takut macet, nyampe jam 11 kurang. Sampai di masjid, kayak ginilah masjid. Ternyata orang ramai ke masjid memukul seorang bapak tua. Ditonjok bapak itu, Pak, berdarah mulutnya, matanya bengkak. Ternyata maling kotak amal. Mohon maaf pengurus masjid. Ini kisah nyata. Ibu dengarin. Ini bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul. Ini kisah nyata nih, dengarkan. Ya. Dipukul bapak itu gara-gara maling kotak amal masjid, Pak. Ditonjok dia. Saya lagi pakai imamah ini, Pak. Pakai ini saya. Saya lari ke tengah karena melihat sudah berdarah, muncrat darah, saya peluk bapak itu. Ketika saya peluk, saya ditonjok pula oleh jemaah, kurang ajar betul. Bengkak biru mata saya. Serius, saya nggak bercanda saya. Bedak pipi saya ini bengkak sebelah, Pak. Saya menahan bapak itu biar nggak mati, Pak. Kalian jangan main hakim, ini orang tua sebenarnya. Dia maling, Ustaz, kotak amal, nampak di CCTV. Tunggu dulu. Jangan main hakim sendiri, saya bilang. Tunggu dulu. Kenapa beliau maling? Tanya, ini orang tua. Saya bilang, seandainya ini bapak kalian. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya tanya beliau. Apa pertanyaan saya, Bapak Ibu? Mohon maaf, Pak, kenapa maling? Ada apa? Apa jawabannya, Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu apa jawabannya? Istri saya mau melahirkan, Ustaz. Anak ke-10. Anak ke-10. Apa kata jamaah atau orang waktu itu? Bohong itu, Ustaz, nipu itu, pukul lagi, bakar. Astagfirullahaladzim. Hei, kalian yang bilang bakar, hati-hati kalian. Indonesia punya hukum. Tunggu dulu, di mana rumah, Pak? Ternyata rumahnya Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu di mana? Rumah beliau nggak jauh dari masjid. Nggak jauh dari masjid, Bapak Ibu. Beliau beralaskan karton tidurnya, dinding rumahnya triplek, di tempat kumuh pemulung. Allahu Akbar. Akhirnya saya bawa pengurus masjid, kita antar beliau. Betul nggak beliau rumahnya di sana? Saya awalnya nggak percaya juga, Bapak Ibu. Ternyata saya melihat di tempat kumuh itu 9 anak kecil susun paku, Pak. 9 orang, Pak. 9 orang. Istrinya besar, perutnya hamil. Mau melahirkan. Ini anak Bapak. Iya, Ustaz. Ini istri saya mau melahirkan, saya nggak punya uang, Ustaz. Saya nggak ada uang. Saya melihat ke pengurus masjid. Mohon maaf pengurus masjid. Mohon maaf saya minta maaf. Saya bilang ke pengurus masjid, saya juga emosi, Pak. Demi Allah saya bilang, yang pertama masuk neraka kalian pengurus masjid. Pak RT, Pak RW, mana Pak RT? Ini warga kalian. Untuk apa saldo kalian ratusan juta di masjid untuk makin miskin? Ini tetangga kalian. Ini warga kalian. Dosa kalian, saya bilang. Bapak tadi tertunduk, jamaah terdiam. Saya pun saat itu tidak bisa menahan air mata, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Berkat bentakan saya, pengurus masjid dan RT RW membuatkan beliau rumah. Akhirnya beliau jadi marbot masjid. Alhamdulillah. Bersihkan masjid, Pak, dengan anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya suruh ngapal Quran juga di MDA. Artinya apa? Demi anaknya. Dia rela dibakar, dia rela dipukul. Dia rela dipenjara, Bapak Ibu. Demi Allah. Itulah orang tua kita. Dia rela mati, Pak, demi anak-anaknya. Bayangkan. Betul kata orang kita. Seorang bapak
bisa mensukseskan 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan bapaknya. Betul nggak? Betul nggak? Seorang ibu berjuang membesarkan 10 anaknya goreng pisang. Bejojo dia, malu dari kampung. Yo goreng pisang. Saya melihat Pak, bapak seorang peninggahan Pak, Danau Singkara. Ibu seorang Sungayang Batu Sangkar. Numpang lahir di Tanah Abang. Apa mau ngalih Tanah Abang? Toko Cardova Pak. Kemeja kaos dengan celana jin. Lama meninggal keduanya. Kami yang melanjutkan perdagangan. Allahu Akbar. Bejojo Pak. Amo mencari di peninggahan pernah mau pulang. Ada ibu-ibu. Etek jalan yang anaknya banyak. Lakinya bajingan. Pai jo jando entah kama-kama. Ndak anu mesti kok. Ndak bertanggung jawab. Beranak pandainya. Halo. Halo. Jangan iya kalian. Beranak enak pandai. Serius sama ndak bakar ada Pak. Ya. Jual goreng pisang Pak. Satu orang ibu bisa membuat 10 anaknya hebat, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu. Betul nggak? Benar nggak? Makanya ya Bunda, berikan hak orang tuamu pulang. Yang masih punya orang tua, sebelum Ramadan datang. Ramadan sebentar lagi datang. Ambil tangan orang tuamu. Cium tangannya, minta restu kepadanya. Kalau perlu basuh kakinya sebelum Ramadan ini. Kalau perlu minum airnya. Demi Allah Pak. Itu keramat kita. Syukran. Itu keramat kita Bapak Ibu. Beruntunglah kalian yang masih punya orang tua. Ini orang tua kami. Ini orang tua kami. Beruntung kalian. Berikan haknya yang terbaik. Saya teringat dengan kisah Nabi Musa Pak. Nabi Musa pernah bertanya ke malaikat Jibril Pak. Apa kata Nabi Musa? Ya Jibril, siapa temanku dalam surga? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini bukan ceritaku menangis Indosiar. Ini kisah nyata betulan. Riwayatnya sahih. Siapa temanku dalam surga, kata Nabi Musa. Apa jawaban Jibril? Wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Allah lebih tahu. Aku tanya ke Rabbku dulu. Mengadu Jibril kepada Allah. Setelah itu turun ke langit bumi Pak. Apa kata dia ke Nabi Musa? Ya Musa, temanmu dalam surga, kata Allah, seorang pemuda penjual daging di pasar. Namanya Fulan bin Fulan. Ciri wajahnya begini. Cari dia di pasar. Heran Nabi Musa. Teman dia anak muda penjual daging. Ternyata teman Nabi Musa di surga bukan ulama, bukan imam masjid. Bukan buya Pak. Bukan kiai. Bukan habib. Tapi siapa? Siapa? Pemuda penjual daging. Hei bujang lapuk. Hei bujang lapuk. Anak muda ini. Penasaran Nabi Musa, akhirnya beliau pergi ke pasar. Dia masuk los daging. Dia cari anak muda yang namanya disebutkan oleh Jibril. Dengan ciri wajahnya begini. Jumpa. Fulan bin Fulan. Iya Tuhan. Ini daging kenapa digantung? Oh maaf Tuhan. Ini daging nggak dijual yang digantung. Yang kujual yang di bawah. Yang di atas ini nggak kujual. Untuk apa? Untuk emakku. Allah. Untuk emakku katanya. Yang di atas tuh lagi daging paling lezat, paling enak buat emaknya. Yang di bawah dia jual. Singkat cerita daging habis. Anak muda ini duluan dari kawannya yang lain habis. Orang lain jam 12 siang, dia jam 10 udah habis. Kenapa? Keberkahan Pak. Ada amalan yang tidak dilakukan oleh pemuda yang lain. Habis dagingnya dia pulang bawa daging yang digantung. Diikuti Nabi Musa di belakang. Dia tahu diikuti orang. Dia nggak tahu ini Nabi Musa. Dia menoleh. Tuan, dari pasar sampai jalan kau ikuti aku. Kenapa? Oh, maaf. Aku ingin ikut ke rumahmu, boleh nggak? Silakan Tuan. Rumahku beraskan tanah dan pasir. Aku bukan orang kaya. Hidupku penuh dengan sederhana. Nggak apa-apa. Aku pengen ke rumahmu. Kenapa? Nabi Musa penasaran, Pak. Sampai di rumahnya dibuka pintu. Ternyata ada perempuan tua duduk di kursi roda kalau bahasa kita hari ini. Sudah tua, sepuh. Tersenyum. Nah, sudah habis dagingnya. Sudah, Mak. Ini daging lezat makan siang, Mak. Allahu Akbar. Apa kata anak muda ini? Tuan, silakan duduk di samping makku. Aku mau ke dapur masak dulu. Hei, yang putri, dengarkan. Hei, yang perempuan. Yang masak laki-laki. Bujang lapuk, bukan perempuan. Dia masak ke dapur. Dia masak ke dapur. Wangi semerbak. Tercium oleh Nabi Musa dan emaknya. Aromanya. Walau alam pakai Royco, Ajinomoto, nggak tahu saya. Harum. Setelah masak dimasukkan nampan. Kata orang Solo, dimasukkan piring. Dibawa ke depan. Tersenyum dia kepada emaknya. Mak, makan siang sudah siap. Tersenyum emaknya. Alhamdulillah nak. Makasih nak. Disuapi emaknya makan Pak. Bismillah Mak. Nabi Musa
melihat adegan sinetron ini, Bu. Disuapi makan, bismillah. Disuapi makan senyum. Habis. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Seorang perempuan tua ini mengangkat tangannya sambil melihat ke atas menengadah. Ya Rabb, ya Allah. Hari-hari anakku menyuapi aku makan. Pagi tadi, siang ini, nanti malam lebih lezat lagi. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa. Berbisik di telinga anak muda. Ini doa ibumu. Ya Tuhan. Setiap selesai kuberi makan, dia angkat tangannya, dia ucapkan, dia berdoa kepada Rabbnya. Allahumma ja'al ibni jadi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Kamu tahu nggak siapa aku? Enggak Tuhan. Kamu nggak kenal aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Terkejut mbaknya menoleh. Air mata bercucuran, Bu. Bukan kesedihan, tapi kebahagiaan. Sambil berteriak emaknya yang sudah tua ini. Al-Jannah, Al-Jannah, surga. Al-Jannah, qabla Jannah. Surga sebelum surga, ya Allah. Kau kirim seorang Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam ke rumah kami. Kau kabulkan doaku, ya Allah. Apa kata Rasul Nabi Musa? Betul, wahai ibu. Jibril memberikan kabar kepadaku. Anakmu ini temanku dalam surga. Bapak Ibu, saya mau tanya. Jujur, sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Mungkin ketika sakit, ketika dia sehat. Pulang dari sini Bapak Ibu yang masih punya orang tua, berikan yang terbaik kepadanya. Demi Allah, berubah nasibmu, berubah takdirmu, berubah anakmu menjadi anak yang penurut, anak yang soleh dan soleha. Demi Allah, Pak. Kenapa? Karena orang tua kita muliakan. Karena orang tua kita hargai dan kita muliakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita pun akan melihat apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Ma fil aba fil abna. Apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian, Bapak Ibu, hari ini, itulah yang dilakukan anak kalian suatu hari nanti. Tapi apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian, kalian abaikan dia, cuek kepada dia, menyakiti perasaannya. Demi Allah, saya bersumpah di masjid Al-Manar, anak kalian lebih parah menyakiti kalian suatu hari nanti. Itu namanya sunnatullah, Pak. Kalau orang